Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra dari Kompak 3. Di sini saya akan membahas tentang desil. Nah, apa itu desil? Desil atau dalam bahasa Inggris disebut dengan decile atau istilah statistik yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 10 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, sampai dengan bagian ke-10. Nah, artinya secara matematis, desil biasa dinamakan sebagai huruf D. Desil juga terbagi menjadi 9 macam, yaitu D1, D2, sampai dengan D9. Karena desil membagi data menjadi 10 bagian, maka biasanya dasar penghitungan desil memakai angka persepuluhan. Desil ini dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu pertama, susunan data menurut suatu nilainya. Yang kedua, menentukan suatu letak pada desil. Dan yang terakhir, menentukan suatu nilai pada desil. Nah, ini adalah contoh soal desil pada data tunggal, yang mana pertanyaannya adalah menentukan nilai D5 dan D9. Nah, kebetulan di sini data yang ada sudah saya urutkan dari yang terkecil sampai yang ke terbesar. Baiklah, saya akan menuliskan rumusnya. N sama dengan 15, yaitu N ini adalah banyaknya data. DI sama dengan I N dalam kurung N tambah 1 per 10. Nah, pertama-tama kita akan mencari nilai D5. D5 sama dengan I 5 dalam kurung N 15 ditambah 1 per 10. Nah, 15 ditambah 1 sama dengan 16. Dikali 5, 80, dibagi 10 menjadi 8. Oke, ini masih bukan hasilnya ya. Ini letak. Jadi ini adalah letak posisi dari data ini. Akan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, letak 8 pada data ini adalah 7. Jadi D5 sama dengan 7. Selanjutnya kita akan mencari nilai D9. D9 untuk rumusnya masih sama dengan rumus yang di atas. D9 sama dengan 9 dalam kurung 15 ditambah 1 per 10. Nah, 15 ditambah 1, 16, dikali 9, 144, dibagi 10, sama dengan 14,4. Nah, ini letaknya. Nah, karena hasilnya 14,4, jadi rumusnya adalah seperti ini. D9 sama dengan X K ditambah D dalam kurung X K ditambah 1 dikurang X K. Nah, sama dengan X K ini berapa? Nah, X K ini adalah hasilnya untuk angka pertama ini adalah 14. X 14 ditambah D ini adalah angka selanjutnya dari koma ini, yaitu 4. Jadi kita tuliskan 0,4 dalam kurung X tadi 14 ditambah 1 sama dengan 15 dikurang EK
X 14. Nah, sama dengan X 14 ini, yaitu kita mencari letaknya. Jadi akan kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, X 14 adalah 10 ditambah 0,4 dalam kurung X 15. Tadi kan 14 berada pada 10, jadi 11 dikurang X 14, 10 sama dengan 10. 11 dikurang 10, 1 dikali 0,4 sama dengan 0,4. Jadi 10 ditambah 0,4 sama dengan 10 ditambah 0,4 adalah 10,4. Oke. Jadi seperti ini contoh soal desil pada data tunggal. Kira-kira segini saja penjelasan saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan. Saya di sini akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata atau deviasi mean. Jadi, simpangan rata-rata itu adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Dan simpangan rata-rata itu termasuk dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya varian dan standar variasi. Nah, seperti apa simpangan rata-rata, kita lihat contohnya berikut ini ya. Kawan-kawan, baik di sini saya akan memberikan contoh tentang simpangan rata-rata. Di sini saya sudah mempunyai sebuah soal untuk dicari simpangan rata-ratanya, yaitu ada 8, ada 7, ada 4, ada 5, ada 7, ada 10, ada 9, dan ada 6. Nah, yang harus kita ketahui pertama itu adalah jumlah n-nya. N-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi n-nya ada 8. Rumus simpangan rata-rata itu adalah SR atau simpangan rata-rata sama dengan sigma mutlak X dikurangi X rata-rata kemudian per N. Nah, yang harus kita cari pertama kali itu adalah ini ya. Harus kita cari pertama kali itu adalah rata-rata. Rumus rata-rata yang seperti yang kita ketahui itu adalah X rata-rata sama dengan sigma dari X I per N. Jadi cara mencarinya kita jumlahkan, semuanya kemudian dibagi dengan N, yaitu ada 8 ditambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 7 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 6 kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan yaitu 8. Kemudian kita hitung 8 tambah 7 tambah 4 dan seterusnya, itu menghasilkan 56. Jadi 56 kemudian dibagi dengan 8 sama dengan 7. Jadi kita di sini sudah memperoleh rata-ratanya. Kemudian yang kedua kita mencari ini kawan-kawan. Nah, jadi mencari sigma dari X kemudian dikurang dengan rata-rata. Jadi kita di sini mencari
sigma X dikurangi X, rata-rata ini namanya mutlak. Sigma X nya apa? Sigma X nya itu adalah ini. Jadi ini nanti sigma X nya itu adalah ini nanti dikurangi dengan hasil rata-rata, yaitu ini namanya mutlak. Jadi 8 dikurangi dengan jumlah rata-rata, yaitu 7. Mutlak ditambah mutlak lagi, kemudian 7 dikurangi dengan 7 mutlak, tambah lagi 4 dikurangi dengan 7, nah begitu seterusnya sampai selesai. 5 dikurangi 7 mutlak ditambah 7 dikurangi 7, ini mutlak ya, kemudian ditambah 10 dikurangi 7, kemudian tambah 9 dikurangi 7 nah, ditambah 6 dikurangi 7. Kemudian kita lihat hasilnya. 8 dikurangi 7 1, ditambah 7 kurangi 7 0, ditambah 4 kurangi 7. Karena ini mutlak, jadi semuanya dimutlakkan, artinya kalau yang negatif kemudian menjadi positif. 4 kurangi 7 3, tambah 5 kurangi 7 2, ditambah 7 kurangi 7 0, tambah 10 kurangi 7 3, ditambah 9 kurangi 7 2, ditambah 6 kurangi 7 itu 1. Kemudian dijumlahkan itu 4 6 7 8 9 10 11 12, jadi jumlahnya adalah 12. Nah kemudian setelah ini kita baru mencari simpangan rata-ratanya, yaitu tulis lagi rumusnya, yaitu rumus simpangan rata-rata SR sama dengan sigma mutlak X dikurangi X rata-rata log N. Tadi kan ini sudah dapat hasilnya, yaitu 12, maka di sini berarti ya 12. Kemudian N nya berapa? N nya adalah 8 ya, sudah dapat N nya adalah 8, di sini 8. Kemudian ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi menjadi 4 ya, namun disederhanakan ya, kalau kita di sekolah-sekolah kan sama-sama dibagi menjadi 4, jadi dapatnya 3 per 2 atau 1,5. Ini hasilnya. Jadi begitu kawan-kawan. Oke. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarinawati. Saya kuliah di IAIN Pontianak, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, semester 5. Saya di sini merupakan anggota kelompok dari kelompok 3 mata kuliah statistik, dan saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tentang persentil. Jadi apa sih yang dimaksud dengan persentil? Jadi persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama.
Jadi itu yang dimaksud dengan persentil. Kemudian rumus dari persentil adalah PI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 100. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal. Diketahui data 8, 7, 13, 12, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 18, 7, 12, 16. Tentukan persentil 40 dan persentil 50. Kemudian untuk mengetahui data persentil kita urutkan data terlebih dahulu ya. Sama dengan 7, 7, 8, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19. Nah, kita diketahui N-nya yaitu jumlahnya ada 14. Kita masukkan rumus PI sama dengan I N dalam kurung N tambah 1 per 100. Persentil 40, untuk mencari persentil 40 kita masukkan persentil 40 sama dengan persentil 40 dalam kurung 14. Kita masukkan N-nya ada 14, kemudian tambah 1 sama dengan 14 tambah 1 sama dengan 15. 15 dikali 40 hasilnya 600. 600 bagi 6 yaitu 6. Nah, ini masih tata letaknya. Kita cari dulu tata letak dari angka 6 itu berada di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tata letak dari angka 6 itu berada di angka 13. Jadi persentil 40 sama dengan 13. Kemudian kita cari persentil 50. Rumusnya ya sama seperti di atas, yaitu PI dalam kurung N tambah 1 sama dengan per 100. Persentil 50 sama dengan dalam kurung 4 N-nya tambah N dalam kurung N 14 tambah 1 per 100. 14 tambah 1 sama dengan 15. 15 dikali 50 750. Jadi 750 dibagi 100 sama dengan 7,5. Karena ini pecahan desimal, maka kita menggunakan rumus untuk mencarinya, yaitu persentil 50 sama dengan XK tambah D sama dalam kurung SK tambah 1 dikurang SK. Jadi SK-nya berapa, yaitu 7, kemudian desimalnya berapa, yaitu 0,5. Nah, 0,5. Kemudian kita cari X7-nya. X7 yaitu berada di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, XK7-nya berada di angka 14 tambah 0,5. Kemudian kita cari angka X8-nya. X8 tadi kan ini angka X7 kan berada di angka 14. Jadi kita cari angka X8 berada di angka 15. Kemudian kita masukkan 15 dikurang 14, hasilnya 1. Maka 1 dikali 0,5 hasilnya 0,5. Jadi hasilnya 14,5. Udah selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Husni Kurniawan di sini akan menjelaskan tentang ragam atau varian dalam statistik. Baik, di sini sebelum menjelaskan tentang rumus, kita akan mendefinisikan ragam atau varian adalah rata-rata hitung divian kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungan. Varian ataupun ragam disimbolkan dengan kuadrat 2 untuk populasi dan S kuadrat untuk sampel. Rumus varian yaitu ada 2, tunggal dan kelompok. Ini rumusnya ya. Selanjutnya di sini kita akan menghitung contoh yang saya buat dari varian. Contoh soal data tunggal ini yaitu 4, 5, 6, 6, 9, jumlahnya yaitu 5. Kita hitung 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 9 yaitu jumlahnya 30. Masukkan 5 yaitu dari rata-rata ini yaitu 6. Semuanya 6.
berarti jumlah data tunggal yaitu rata-ratanya 6. Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi nih. Ini akan penjelasannya tentang desil. Ini kita hitung nih kawan-kawan. Ada desil di sini 1 2 3 4 5 sampai desil 15. Kita cari desil 4-nya ini nih, kawan-kawan. Letak D4 datum 4 itu ada di 15. Tuh, 15 ditambah 1 dibagi 10. 15 ditambah 1 hasilnya 6. 16. Hasilnya 16 dibagi 10, diturunin. Jadi datumnya jadi 10 dibagi 16 dibagi 10 adalah 6,4. 6,4 kita lihat. 6 ini 6 ini lebih di sini. Kan 6,4 kita lihat X-nya di sini. 6 lebih kan? Jadi kita tulis X 6 ditambah sisanya berapa? 6, di sini sisanya 4. Jadi kita tulis sini 0,4. 0,4. Habis itu yang selanjutnya kita pakai di dalam kurung ini. X7 di sini. Habis X6 X7. X7 dikurang, kembali lagi di X6, dikembalikan di sini X6 dikurang X6 itu. Habis itu 7 kurang ini 11 ditambah 0,4. X6 nya gini adalah 11 nih. X6 nya adalah 11 adalah 11 ditambah 0,4. Habis itu 12. X7 berapa? 12. X6 nya 11. Berarti 12 dikurang 11 ditambah 0,4 dikurang 12 kurang 11 hasilnya 1. 1 dikali 0,4 tetap. Jadi hasilnya 11,4 hasil datum 4-nya. Ya gitu kawan-kawan, hasilnya ini 11,4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan simpang baku. Nah, di sini saya sudah menulis tabel kawan-kawan. Sudah menulis tabel, yaitu saya akan menjelaskan yang ada tulisan di sini. Nah, di sini ada yang pertama kelas. Itu saya akan menolak 10 tambah 20 hasilnya dibagi 2 yaitu 15. 21 ditambah 31 hasilnya dibagi 2 yaitu 26. 32 ditambah 42 hasilnya dibagi 2 yaitu 31. 43 ditambah 57 hasilnya dibagi 2 yaitu 48. 54 tambah 64 hasilnya dibagi 2 59. Dan yang terakhir adalah 65 tambah 75 hasilnya 70 dibagi 2 70. Nah, lanjut kita tambah yang ini yang di tengah. Nah,
15 kali 2 yaitu 30. 8 dikali 26 yaitu 208. 15 dikali 31 hasilnya 555. 7 dikali 48 hasilnya 336. 10 dikali 59 hasilnya 590. Yang terakhir 3 kali 7. 3 kali 70 hasilnya 210. Nah, ini kawan-kawan. Nah, kita lanjut yang kodrat, yaitu 15 dikodratkan jadi 225. 26 dikodratkan menjadi 676. 31 dikodratkan jadi 1969. 48 dikodratkan menjadi 2304. 59 dikodratkan menjadi 3481. Yang terakhir adalah 70 dikodratkan menjadi 4900. Nah, kita mencari hasil yang ini, yaitu baik, saya akan melanjutkan video. Di sini saya akan menggalikan kodrat tadi. Nah, 225 dikali 2 yaitu hasilnya 450. 676 dikali 8 yaitu hasilnya 5408. Nah, 1369 dikali 15 yaitu 20.535. Lanjut 2304 dikali 7 yaitu hasilnya 16.128. Lanjut 3.481 dikali 10 hasilnya adalah 34.810. 4.900 dikali 70 hasilnya adalah 14.700. Nah, kita langsung aja ke bagian rumus. Kawan-kawan. Baik, kita lanjut ke bagian rumus. Kawan-kawan. Nah, di sini ada rumusnya, Nevi udah jelas kan, kawan-kawan? Nah, di sini ada 4 bulan ngambil dari sini, yaitu yang ini ngambil dari sini, kawan-kawan, dari jumlah. Nah, yang ini ngambil dari ini ya, kawan-kawan. Hasilnya adalah 2123, kawan-kawan. Cukup jelas kan, kawan-kawan?